Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulkifli dengan NIM 5051210189. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi filsafat aksiologi. Pengertian aksiologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai dan prinsip kehidupan dari sisi ilmu filsafat. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pengertian aksiologi menurut para ahli, aspek-aspek, fungsi, sampai contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Bagi siapa saja yang masuk ke dalam jurusan filsafat, dijamin akan ada masa di mana mempelajari tentang aksiologi. Aksiologi masuk ke dalam ranah ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan kegunaannya dalam kehidupan. Kita semua tentu tahu bahwa di dunia ini tidak ada ilmu yang tidak memberi manfaat selama digunakan dengan baik dan dengan tujuan yang baik. Pengertian menurut para ahli. Untuk bagian pertama itu dari KBBI, bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI terdapat definisi sosiologi secara mendasar. Dijelaskan bahwa aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika, sehingga secara mendasar aksiologi merupakan sebuah penjelasan tentang kegunaan ilmu pengetahuan bagi manusia, sekaligus bisa menjelaskan mengenai nilai-nilai dalam kehidupan, khususnya adalah mengenai etika. Yang kedua, menurut para ahli, yang kedua itu Sumantri. Sumantri melalui salah satu bukunya menjelaskan tentang definisi dari aksiologi. Menurutnya, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan. Aksiologi sejatinya adalah sebuah teori nilai, yakni sebuah ilmu yang membahas mengenai nilai. Nilai-nilai yang dibahas kemudian berkaitan dengan pengetahuan yang didapatkan dan digunakan oleh manusia. Kemudian yang ketiga itu Katasof. Pendapat berikutnya datang dari Katasof. Jelaskan bahwa aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umum ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan, sehingga membahas mengenai definisi nilai-nilai dalam kehidupan menggunakan dasar ilmu filsafat. Dasar ini kemudian membantu memahami nilai secara mendalam dan dikaitkan dengan unsur yang lebih murni dan mendasar. Bagian keempat, Wibisono. Berikutnya adalah ada pendapat dari Wibisono menjelaskan bahwa aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika serta moral sebagai dasar normatif penelitian dan juga penggalian dan juga penerapan ilmu. Dan yang kelima itu Jujun S. Surya Sumantri. Terakhir adalah pendapat dari Jujun S. Surya Sumantri. Menurutnya aksiologi adalah teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh, sehingga segala nilai yang berhubungan dengan manfaat pengetahuan akan dikaji atau dibahas di dalam cabang ilmu filsafat satu ini. Melalui beberapa pendapat tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai kehidupan yang mengarah pada manfaat atau kegunaan dari pengetahuan bagi hidup manusia. Kemudian aspek aksiologi. Yang pertama itu etika. Aspek yang pertama di dalam aksiologi adalah etika. Etika diketahui berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata ethos yang memiliki arti atau adat kebiasaan. Istilah lain untuk menyebutkan unsur etika adalah istilah moral. Etika sendiri adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat. Kebiasaan yang berlaku di dalam suatu komunitas, misalnya suatu kelompok masyarakat. Dalam cabang ilmu etika ini, ada 3 bidang studi utama atau materi yang akan dibahas secara mendalam. Yang pertama itu metaetika, merupakan bidang studi yang membahas mengenai makna teoritis dan juga acuan yang digunakan untuk menerapkan maupun membangun etika atau moral dalam suatu kelompok atau masyarakat.
Yang kedua, etika normatif merupakan bidang studi etika yang membahas mengenai cara praktis untuk menentukan suatu tindakan moral. Sehingga di sini akan dibahas mengenai cara-cara praktis menentukan tindakan apa saja yang dianggap beretika dan sebaliknya. Etika terapan merupakan bidang studi di dalam etika yang membahas mengenai apa yang wajib dilakukan secara dalam situasi tertentu atau wilayah tindakan tertentu. Yang kedua, estetika. Aspek kedua di dalam aksiologi adalah estetika dan merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan perasaan atau penilaian personal atau subjektif. Dalam estetika, penentuan nilai suatu hal melibatkan rasa atau perasaan hingga dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya dipengaruhi oleh suasana hati buruk, maka segala hal dinilai buruk juga. Begitupun sebaliknya. Itu telah materi yang sempat saya sampaikan tentang filsafat aksiologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dari saya sendiri Zulkifli dengan NIM 505121089. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.